pemirsa, bersama saya Batiar, kami ingin mengajak Anda untuk menyaksikan rutinitas sholat duha di SMA Negeri 14 Maros. Seperti apa pelaksanaan sholat duha? Mari kita simak laporan dari tim kami, Muhammad Yusuf. Terima kasih Batiar. Pemirsa, saya Muhammad Yusuf. Kegiatan sholat duha ini bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan beribadah, memperkuat karakteristik religius, serta menumbuhkan semangat di pagi hari. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita ikuti laporan dari rekan saya, Sahrani. Halo, selamat pagi. Dengan siapa saya berbicara? Selamat pagi, saya Saskia Tinggi dari kelas 11 nomor 3. Baik, menurut kamu apa harapan kamu terhadap kegiatan sholat duha? Harapan saya semoga siswa dan siswi sadar betapa pentingnya sholat, karena itu salah satu kewajiban, walaupun sholat duha bukan wajib, tapi kita harus tetap melaksanakannya. Gimana biasanya? Biasa kita melakukan sholat duha di SMA Negeri 14 Maros, yaitu di musolanya. Kapan sholat duha dilaksanakan? Sholat duha biasanya dilaksanakan jam 8 pagi setelah melakukan kegiatan literasi, atau tidak setelah jam kedua, setelah jam pertama. Siapa biasanya yang memberi himbauan agar siswa mengikuti sholat duha? Yang memberikan himbauan biasanya guru atau ketua kelas. Iya. Mengapa harus di situ? Cara begini dilaksanakan? Oke. Penting karena itu salah satu kewajiban. Walaupun tidak wajib sih, tapi kita tetap harus melaksanakannya karena itu termasuk sunnah. Bagaimana kendala yang biasanya dihadapi saat sholat duha? Kalau dia sudah gini, keluar air. Ada kendala karena air itu kurang. Sudah. Baik, itulah tadi tanggapan dari salah satu siswa. Untuk mengetahui tanggapan dari guru, saya serahkan kepada rekan saya, Anissa Mufidah. Pagi Bu. Selamat pagi Anissa. Izin Bu, mohon memperkenalkan diri Bu. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi nama saya Ibu Amriana ya. Saya adalah guru biologi sekaligus wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Baik Bu, menurut Ibu apa harapan Ibu terhadap kegiatan sholat duha di SMA Negeri 14 Maros? Oke, jadi berbicara tentang sholat duha ya. Jadi sholat duha ini sekedar informasi ya. Sholat duha ini nanti diadakan baru semester ini. Semester lalu sholat duha ini belum dilaksanakan. Nah, ternyata sholat duha ini dilaksanakan itu karena ada memang program pemerintah ya. Program pemerintah ini membiasakan anak-anak untuk terbiasa sholat duha di sekolah. Karena kebiasaan sholat duha ini dianggap positif oleh pihak sekolah, maka semester ini kami membiasakan ada kegiatan sholat duha kepada siswa-siswa kita. Di mana sholat duha dilaksanakan? Jadi sholat duha di SMA Negeri 14 Maros itu dilaksanakan di musola ya. Walaupun musolanya kecil, tapi bisa tetap dilaksanakan kalau diatur. Misalnya hari Senin itu kelas 11, 12, 13, maka di hari Selasa itu kelas yang lain gitu. Kapan waktu pelaksanaan sholat duha ditetapkan sebelum jam pelajaran dimulai atau di sela waktu tertentu? Nah, jadi jawabannya itu sholat duha itu dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi setelah apel pagi, kemudian sebelum jam pertama, nah disitulah sholat duha dilaksanakan. Siapa yang mengusulkan kegiatan sholat duha di sekolah? Jadi awalnya ini memang bagian dari program Pak Gubernur. Kemudian di follow up atau diteruskan oleh Wakasek Kurikulum. Jadi yang menginformasikan untuk dilaksanakannya sholat duha ini adalah Wakasek Kurikulum. Mengapa SMA Negeri 14 Maros ini melaksanakan kegiatan sholat duha? Mengapa sholat duha ini dilaksanakan? Salah satunya karena ternyata sholat duha ini akan membentuk kebiasaan anak-anak. Ya, kebiasaan apa itu? Kebiasaan di mana dia sebelum belajar dia berdoa dulu, ya. Kemudian dia belajar bahwa sholat duha ini adalah sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, ya. Sehingga kita ke sekolah berharap setelah anak sholat duha mereka belajar dengan lebih nyaman, lebih tenang, ya, karena sudah menghadap untuk berdoa sebelumnya. Bagaimana kendala yang biasanya dihadapi saat sholat duha di SMA Negeri 14 Maros? Kendalanya ya, jadi betul ada kendala yang kami dapatkan seperti misalnya di musim kemarau di sekolah itu air terbatas sehingga anak-anak berwudu dalam keadaan tayamum. Tapi tidak berlangsung lama karena setelah itu alhamdulillah air sudah banyak sekali sehingga bisa menampung anak-anak yang ingin berwudu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Nisa. Itulah liputan kami dari kelompok 3. Kami melihat langsung kedisiplinan ibadah pelajar tetap optimal. Saya Anissa Mufidah dan tim Malakot. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mufidah dan tim Malakot. Sampai jumpa. Kegiatan sholat duha. Nah, mari kita laporan dari astaga ikuti. Dari pandangan dari guru, kita simak kami dari kelompok 3. Kelompok itulah